Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Centaurian semuanya. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini insya Allah Pak Andri akan mengulas kembali pembahasan tentang materi Al-Quran Surah At-Tin. Oleh sebab itu, silahkan anak-anak dapat menyimak kembali materi ini agar dapat lebih memahami tentang isi dan kandungannya. Anak-anak sekalian, di bagian pertama kita akan kembali mengulas tentang apa saja hal penting berkaitan tentang surah At-Tin. Poin pertama, Al-Quran surah At-Tin artinya adalah buah tin. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama, yaitu Wattini wazzaitun. Lalu hal penting lainnya tentang Al-Quran surah At-Tin yaitu yang pertama, surah At-Tin berjumlah 8 ayat. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah dan termasuk dalam kelompok surat Makkiyah. Dan pada poin yang ketiga, surah At-Tin adalah surat yang ke-95. Baik anak-anak sekalian, pada bagian kedua video ini kita akan bersama-sama membaca dan menghafal Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Silahkan anak-anak dapat mengikuti bacaannya. Kita akan mulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Anak-anak sekalian, di bagian ketiga kita akan mengulang kembali pembahasan tentang isi kandungan surah At-Tin. Kita sudah tahu bahwa Quran surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Tapi pada kesempatan pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang isi surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk mengawalinya kita akan mulai dari isi surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 3. At-Tin ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan 3 lambang kenabian. Yang pertama, wattini wazzaitun, yakni buah tin dan buah zaitun. Lalu yang kedua, waturi sinin, yakni Gunung Sinai atau Bukit Tursina. Lambang kenabian yang ketiga, wahadzal baladil amin, yakni negeri yang aman yang ditafsirkan kota Mekkah Al-Mukarramah.
Anak-anak sekalian, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita pahami bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sumpah di dalam Quran surah At-Tin. Bahkan bukan cuma surah At-Tin, ada surat-surat lain di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat sumpah. Hal ini ingin menunjukkan bahwa Allah ingin agar kita benar-benar meyakini tentang isi dari ayat yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Bahkan di surah At-Tin ini, Allah ingin mengingatkan kita dengan sangat-sangat luar biasa agar kita tidak perlu ragu lagi tentang isi dari Quran surah At-Tin. Sehingga Allah menggunakan 3 kalimat sumpah di dalamnya. Yang pertama adalah wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun, waturi sinin, dan demi gunung Sinai atau bukit Tursina, wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman, yaitu kota Mekkah Al-Mukarramah. Lalu pertanyaannya adalah, dari 3 hal ini melambangkan kenabian. Hal ini tercantum di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa buah tin dan buah zaitun itu melambangkan Baitul Maqdis atau Palestina, Yerusalem, yang melambangkan kenabian dari Nabi Isa alaihissalam. Lalu bukit Tursina, yang mana di sana terdapat kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Bukit Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah Baladun Amin atau Baladil Amin, yakni kota Mekkah sebagai lambang dari kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat kelahiran.